Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maharani dengan NIM 2350501011130003. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu isu sosial yang sedang melanda dunia peternakan ayam di Indonesia, yaitu persaingan yang tidak seimbang antara peternak mandiri dengan peternak besar. Nah, fenomena ini tuh dapat terjadi eh dap- menjadi sorotan penting karena berdampak langsung pada kesejahteraan para peternak mandiri yang tergilas dengan kekuatan korporasi besar. Baru-baru ini muncul laporan yang menyebutkan bagaimana peternak ayam mandiri mengalami kerugian besar akibat tekanan dari peternak besar. Menurut artikel di Anelia ID, peternak kecil peternak kecil menghadapi masalah harga ayam hidup yang merosot secara drastis. Ketika peternak besar ini memiliki akses ke modal dan teknologi canggih, para peternak mandiri ini itu harus bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Dan hal ini dapat mempengaruhi daya saing mereka di pasar. Kemudian, interaksi sosial yang terjadi pada kasus ini, yang pertama, itu ada hubungan interaksi para peternak besar dan peternak kecil, yaitu bentuk disosiasi kompetisi. Karena para peternak besar dan peternak kecil itu saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pangsa pasar. Yang kedua itu ada hubungan interaksi antara peternak kecil dengan KPUN. Itu bentuk asosiatif kooperasi. Karena KPUN ini itu dapat menjadi wadah bagi peternak kecil itu untuk menyampaikan eh, hak-hak mereka dan keluhan dari peternak mandiri untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Kemudian ada hubungan interaksi antara KPUN dengan pemerintah. Nah, itu ada dua bentuk. Bisa menjadi dua bentuk. Yang pertama itu asosiatif dan disosiatif. Nah, bentuk asosiatif ini bisa berbentuk asosiatif kooperasi. Hal ini bisa terjadi apabila KPUN dan pemerintah ini itu bekerja sama dalam menciptakan atau membuat kebijakan dan regulasi baru yang lebih mendukung kepada peternak kecil. Jika kerjasama ini terjadi, maka kedua belah pihak ini itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Yang kedua itu bisa dalam berbentuk disosiatif kontrol kontravensi. Eh, jika jika terjadi ketegangan dan perbedaan pandangan antara KPUN dengan pemerintah, maka akan terjadi kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman ini bisa dapat berujung menjadi konflik terbuka. Kemudian hubungan antara peternak besar dengan pemerintah, ya, itu dalam bentuk disosiatif kompetisi. Karena peternak besar ini tuh mungkin berusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan cara mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat merugikan peternak kecil. Nah, hal ini itu dapat memunculkan kritik bahwa pemerintah itu lebih berpihak kepada peternak besar dan mengabaikan peternak peternak kecil. Dalam teori sosiologi, kita bisa melihat ketimpangan ini itu melalui lensa stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi mereka. Dalam kasus peternakan ayam peternak mandiri itu pada lapisan atas, berada di pada lapisan atas, karena peternak besar ini itu lebih memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya seperti modal, teknologi, dan juga pasar. Kemudian eh, di bawahnya itu ada pemerintahan dan Kementerian Pertanian. Eh, Pemerintah ini itu berperan sebagai regulasi, membuat kebijakan dan distribusi bantuan.
Kemudian di bawahnya lapisan pemerintah itu ada Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN. Nah, ini komunitas ini mewakili industri unggas secara umum, namun sering tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi para peternak mandiri di Indonesia. Dan lapisan yang terakhir di lapisan tera- lapisan bawah hierarki ekonomi itu ada di peternak peternak mandiri. Karena para peternak mandiri ini itu seringkali menghadapi persaingan tidak adil seperti biaya yang tinggi, terus akses pasar yang terbatas, dan sumber daya yang terbatas. Ketimpangan ekonomi yang terjadi bukan hanya masalah perbedaan pendapatan, tetapi juga melibatkan akses terhadap teknologi, pasar, dan juga modal. Kemudian, ketimpangan antara peternak besar dan peternak mandiri ini juga dikaitkan dengan teori kapitalisme dari Karl Marx. Menurut Marx, mereka yang memiliki alat produksi akan selalu mengontrol pasar. Di sini, para peternak besar dengan akses modal yang besar mampu mendominasi pasar, mempengaruhi harga, dan bahkan menentukan aturan main dalam rantai pasok. Sementara para peternak mandiri itu hanya memiliki modal terbatas, tidak memiliki daya untuk melawan fluktuasi harga dan kebijakan yang ditetapkan oleh peternak besar. Dampak sosial yang dihadapi peternak mandiri sangatlah besar. Tekanan ekonomi ini membuat mereka tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga kehilangan mata pencarian mereka sepenuhnya. Berdasarkan teori konflik sosial dari Marx, kita bisa melihat adanya pertentangan kelas di sini. Peternak besar ini bisa dianggap sebagai kelas borjuis, terus memperluas keuntungan mereka, sementara peternak kecil ini tuh semakin terlindas. Selain itu, di kasus ini juga dijelaskan melalui teori depen, dependensi yaitu atau ketergantungan yang menggambarkan bagaimana para peternak kecil ini itu menjadi sangat tergantung pada peternak besar atau korporasi untuk bertahan hidup. Jadi para peternak mandiri ini membeli bibit, pakan, dan bahkan bergantung dengan harga yang ditentukan oleh pasar yang dikendalikan oleh peternak besar. Ketergantungan ini tuh membuat para peternak mandiri itu sulit keluar dari lingkaran lingkaran setan kemiskinan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur kultural budaya yang ada pada kasus ini. Yang pertama itu ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Pada artikel tersebut, para peternak mandiri ini menggunakan alat peralatan tradisional atau kurang canggih dibandingkan dengan para peternak besar yang sudah menggunakan alat yang lebih canggih seperti pakan otomatis, pengontrol iklim, dan kandang yang lebih modern, sehingga produksi mereka itu lebih lebih dalam skala besar dan lebih efisien. Sementara itu, para peternak mandiri ini itu masih banyak bergantung pada tenaga manual dan alat-alat yang masih tradisional, sehingga membatasi kapasitas para peternak mandiri ini itu untuk bersaing. Yang kedua ada mata pencarian dan sistem ekonomi. Beternak ayam merupakan salah satu mata pencarian utama bagi para peternak mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan para peternak besar itu berternak sebagai bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Para kemudian ada sistem kemasyarakatan. Pada artikel ini
Peternak mandiri umumnya beroperasi dalam komunitas yang kecil dan sering kali bekerja atau mengandalkan pada pasar lokal. Namun, jika dibandingkan dengan peternak besar, para peternak besar ini itu sudah eh, sudah masuk dalam skala yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya ke pasar lokal, mereka juga distribusinya itu lebih luas. Seperti mungkin ke pasar modern ataupun dia juga sudah mengekspor daging. Nah, hal ini itu menciptakan ketimpangan sosial antara peternak mandiri dengan peternak besar. Karena para peternak kecil ini itu kehilangan pangsa pasar dan kesulitan mempertahankan mata pencarian, sehingga ketidakadilan sosial di eh, lingkup para peternak kecil ini. Kemudian ada bahasa. Komunikasi antara peternak kecil dan peternak besar itu memiliki perbedaan. Nah, para peternak mandiri ini itu seringkali menggunakan bahasa lokal atau bahasa sehari-hari mereka untuk dalam hal interaksi sehari-hari. Sedangkan peternak besar itu cenderung lebih sering menggunakan bahasa formal, bahasa bisnis formal. Kemudian ada pengetahuan. Peternak mandiri sering mengandalkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun atau berasal dari komunitas peternak lokal dan memiliki keterbatasan pada teknologi dan pengetahuan. Hal ini berbeda dengan para peternak besar yang selalu mengupdate mengenai teknologi-teknologi terbaru yang bisa dipakai pada sistem pemeliharaan mereka. Kemudian, eh, nah, pada kasus ini itu kita bisa dapat menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi para peternak mandiri. Beberapa masalah internal yang dihadapi oleh peternak mandiri itu adalah yang pertama itu keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap teknologi, dan keterbatasan pengetahuan tentang manajemen menggunakan teknologi yang modern. Dari sisi eksternal, mereka menghadapi ketidakstabilan harga pasar, monopoli oleh peternak besar, dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung peternak kecil. Terus, bagaimana solusi yang bisa kita ambil dari perspektif sosiologi? Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan keadilan distribusi bantuan dan memastikan bahwa kebijakan itu lebih adil untuk para peternak mandiri, seperti subsidi, akses mudah terhadap modal, serta memberikan pelatihan untuk peningkatan produktivitas bisa menjadi solusi. Di sisi lain, dari segi peternakan, peternakan mandiri itu juga perlu mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan mengikuti model peternakan yang berkelanjutan untuk menekankan biaya dan meningkatkan daya saing mereka. Dalam sosiologi peternakan, kita dapat belajar bahwa masalah-masalah ekonomi dan sosial seperti ini tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan satu dimensi saja, namun dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan para pelaku industri untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Hanya dengan begitu, peternak ayam mandiri bisa kembali berdiri tegak di pasar yang semakin kompetitif ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini memberikan wawasan tentang bagaimana. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini memberikan wawasan. Ah, Terima kasih sudah menonton. Eh, Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.